penghormatan ini ya dimoderatori oleh Mbak Debbie, ini yang adik saya juga, salah satu narasumber juga di pengadaan barang dan jasa, pengurus juga di DPN IPTI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam hormat khususnya buat para senior saya yang juga hadir pada hari ini. Ada Pak Ipep, ada Pak Kahar, Pak Khairul. Tadi saya lihat juga ada Pak Suratmo ya. Pagi hari ini saya sebenarnya sekedar sharing bagaimana Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita melakukan transformasi pengadaan ya. Sebenarnya ini masih dalam proses juga transformasi pengadaannya, namun kita berusaha untuk lebih baik dalam rangka untuk modernisasi pengadaan, istilahnya seperti itu di Badan Layanan Umum. Kami Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Kesehatan. Saya share screen Bapak dan Ibu. Ya, silakan Mbak. Nanti para peserta kita Mbak Eka boleh bertanya ya. Nanti ada fasilitas chat ya. Silakan nanti Bapak Ibu untuk chat atau raise hand kalau ingin langsung berbicara dengan narasumber. Ya, dipersilahkan Mbak Debbie. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Ya, baik. Kali ini saya akan menyampaikan sharing tentang inovasi pengadaan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Proses ini sudah kita mulai dari tahun 2018 Pak Irul ya, proses bagaimana kita dengan Perpres 16 tahun 2018 yang menyatakan bahwa Badan Layanan Umum dapat membuat peraturan pengadaan barang dan jasa tersendiri yang dikeluarkan oleh pimpinan BLU, maka kita kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk dapat melakukan pengadaan yang mudah, cepat, dan terpercaya di Badan Layanan Umum. Nah, ini adalah dasar hukumnya. Sebenarnya kemarin sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh Pak Aziz selaku moderator dan juga Pak Khairul bahwa dasar hukumnya kita sekarang mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2021 ya yang merupakan perubahan atas Perpres 16 tahun 2018. Di sini sudah jelas sekali di pasal 61 bahwa untuk pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum dan BLUD ini dapat dikecualikan dari Perpres 16 tahun 2018 dan diatur oleh peraturan pimpinan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Karena kebetulan saya adalah Badan Layanan Umum, maka nanti sharingnya lebih banyak tentang BLU ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk yang BLUD agak berbeda sedikit terkait dengan acuan-acuan dasar hukum ini. Lalu ada lagi turunan dari Perpres 12 tahun 2021 yaitu Perlem 5 tahun 2021. Di sini lebih ditegaskan lagi tentang pengecualian pada BLU dan BLUD termasuk juga apa-apa saja yang bisa dikecualikan ya. Di situ nanti ada tentang metode pengadaannya, organisasinya dan sebagainya. Nah, ini dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU. Jadi pada saat kita akan menyusun peraturan direksi BLU tentang pengadaan barang dan jasa, maka kita sebelumnya memang harus melakukan kajian terhadap apa-apa saja yang menjadi prioritas kita, dalam fleksibilitas, efisiensi dan efektivitasnya. Nah, ini sebenarnya turunan-turunannya ya, dasar-dasar hukum apa saja yang kita acu dalam membuat peraturan pimpinan BLU. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di BLU maupun di BLUD tidak usah ragu lagi dalam membuat peraturan untuk meyakinkan pimpinannya bahwa
PLU atau BLUD dapat membuat peraturan pengadaan barang dan jasa tersendiri karena sudah begitu banyak dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Kalau untuk BLU ini dari mulai PP 23 tahun 2005, kemudian ini ada revisinya lagi kalau nggak salah saya, PP 23 tahun 2005 tuh PP berapa nanti saya lihat lagi. Lalu ada PMK 08, di sini sudah jelas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian kita lihat lagi peraturan di pengadaan barang dan jasa pemerintahnya seperti apa. Ternyata di situ di BLU itu mendapatkan pengecualian, ya. Lalu status BLU penuh dapat diberikan fleksibilitas bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi. Nah, ini nanti kalau kita lihat di slide selanjutnya, apa-apa saja yang kemudian menjadi fleksibilitas atau pengecualian dari Perpres 16, ini nanti Bapak dan Ibu bisa lihat memang itu terdapat alasan efektif dan efisien. Lalu di sini Perpres 12 tahun 2021, pasal 61 sudah jelas. Lalu yang terakhir ya ada lagi PMK 129 tahun 2020. Ini untuk BLU ya. Di sini sudah diatur lagi, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Azik ya, bahkan bukan hanya pengecualiannya dari sumber dana BLU, tapi sumber dana APBN pun masuk dalam pengecualian tersebut. Nah, dari dasar hukum yang ada inilah kemudian kita membuat peraturan pimpinan BLU tentang pengadaan barang dan jasa, di mana di sini aturannya lebih simpel dan compliance. Di sini IT base, organisasi tetap dan SDM kompetens untuk bisa mendukung adanya best value for money. Kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk kita mendapatkan value for money ini maka kita naikkan kualitas dari barang dan jasa tersebut, service levelnya kita naikkan, sementara cost-nya atau biayanya kita turunkan dan juga waktu atau time prosesnya kita turunkan. Maka kemudian kita mendapatkan best value for money. Nah, ini saya sharing tentang analisa belanja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Berdasarkan analisa belanja inilah kemudian kita bisa menentukan poin-poin penting mana atau titik-titik berat mana pengadaan barang dan jasa yang akan kita lakukan inovasi di situ ya. Ini adalah data tahun 2017 yang kemudian menjadi laporan tahun 2018. Karena waktu itu kita mulai di tahun 2018 kondisinya seperti ini. Untuk rumah sakit BLU itu rata-rata sama sih ya, bahwa kita punya pengeluaran itu ada belanja barang, belanja operasional, dan belanja modal. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada belanja gaji juga. Nah, ini untuk belanja gaji itu 43% dari total anggaran yang ada. Di sini tahun 2017 anggaran kami itu sekitar 905 miliar. Kalau saat ini sudah hampir 1 T untuk anggarannya. Nah, ini diperuntukkan untuk gaji 43%, untuk modal 10%, sedangkan untuk operasional itu 47%. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat untuk operasional ini tinggi sekali alokasi belanja ini. Nanti kita lihat lagi di masing-masing dari yang operasional 47% itu apa-apa saja sih peruntukannya ya. Di sini ada belanja barang kalau untuk rumah sakit ada belanja bahan makanan, belanja alkes, belanja obat. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat belanja alkesnya sendiri sudah 250 miliar. Belanja obatnya 54 miliar, sementara belanja bahan makanannya 10 miliar. Jadi dari total operasional itu memang yang terbanyak adalah alkes dan obat. Untuk kemudian ada belanja bahan makanan untuk barangnya. Jasa-jasa juga seperti itu, tapi tidak terlalu banyak. Lalu yang banyak lagi adalah tentang terkait pemeliharaan. Baik pemeliharaan peralatan medik di sini, lalu pemeliharaan gedung dan bangunan. Di sini pemeliharaan peralatan medik saja sudah 22 miliar sendiri. Nah, ini yang perlu kita analisa sehingga bisa menjadi fokus kita dalam melakukan inovasi. Mana dulu nih pengadaan barang dan jasa yang akan kita lakukan inovasinya. Nah, ini adalah gambaran terkait pendapatan dan pengeluaran rumah sakit.
Di sini memang digambarkan menjadi anggaran yang berimbang antara pengeluaran dan pendapatan ya. Nah, kami dari pemerintah itu ada subsidi, hanya 14% hanya berupa gaji PNS, lalu selebihnya adalah anggaran dari BLU, dari 900 sekian miliar ini. Nah, dari yang 900 miliar ini itu didapatkan dari pendapatan-pendapatan kami di sini. Hospital income-nya 790 miliar dan 229 miliar. Ini kemudian dibagi tiga, tadi yang sudah dijelaskan, ada gaji, ada aset, dan ada operasional. Nah, dari anggaran-anggaran ini kemudian dipergunakan lagi untuk kita kemudian bisa mendapatkan pendapatan. Nah, ini adalah potensi penghematan. Pada saat itu, kami dibantu Pak Khairul selaku konsultan mencoba memprediksi jika kami menggunakan inovasi pengadaan ini, berapa sih potensi penghematan yang kita dapat dari pengadaan barang dan jasa. Cukup besar di sini ya, terutama terkait dengan peralatan medik, reagen, obat gitu ya, ini diperkirakan bisa 88%. Nah, ini adalah pembagian dari belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan kita ini ada terkait sarana dan prasarana di sini ya. Sarananya ada sarana umum, sarana medis, dan bahan makanan. Nah, dari situ terlihat bahwa paling banyak itu kita melakukan pengadaan barang dan jasa itu untuk barang pakai habis atau barang habis pakai. Itu sekitar 400 miliar atau 87,8%-nya merupakan barang-barang yang habis dipakai. Misalnya obat, alat kesehatan, bahan makanan, ATK, BHP. Nah, itu semuanya termasuk barang habis pakai. Besar sekali memang, sehingga kami kemudian memikirkan barang-barang inilah yang kemudian akan kita lakukan inovasi pengadaannya terlebih dahulu, agar nanti bisa dicapai efisiensi yang lebih baik. Ini profilnya kurang lebih sama dengan yang disampaikan di slide sebelumnya. Ini cuma penekanan di sini. Jika ada penghematan, maka bisa jadi insentif atau bonus untuk BLU itu akan kemudian naik, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini analisanya tadi, 87,8%. Ternyata kita simpulkan bahwa sebenarnya untuk barang pakai habis ini solusinya untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, lebih efektif itu adalah dengan e-katalog atau toko daring. Semuanya bisa dimasukkan ke situ. Jadi nanti waktu proses pengadaannya juga sudah tidak lama lagi dan lebih mudah bagi rumah sakit untuk melaksanakan pengadaannya. Ini macam-macam yang ada akses obat, pemeliharaan, jasa kebersihan, bahan makanan, reagen, seragam sepatu, dan sebagainya. Nah, ini adalah tantangan yang kami hadapi pada saat awal sebelum kita melakukan inovasi pengadaan. Kemarin diidentifikasi bahwa prosesnya itu panjang sekali sampai dengan PO atau kontrak keluar, bisa 14 sampai 22 hari. Itu untuk pengadaan langsung saja. Untuk yang tender bisa lebih dari itu, 2 bulan itu sampai PO keluar. Itu belum lagi dihitung sampai barangnya sampai itu Bapak dan Ibu. Nah, itu tentu panjang sekali prosesnya sehingga kemungkinan terjadinya barang kosong itu sangat besar sekali. Lalu dokumentasi pengadaannya banyak dan tersebar karena harus keliling-keliling ya, mulai dari gudang, kemudian ke bagian keuangan, persetujuan direksi dan sebagainya, baru sampai di organisasi pengadaan, kemudian diproses. Nah, itu dokumentasinya tersebar dan banyak sekali. Dan ini kemungkinan akan susah atau memang kami alami susah pada saat kita melaksanakan pada saat diadakannya audit. Itu permintaannya banyak,
kemudian kami mengkolek datanya, minta dari keuangan, minta dari gudang dan sebagainya, yang mengakibatkan bisa jadi data-data tersebut hilang atau tercecer seperti itu. Ini koordinasinya juga jadi kurang efektif karena rantai yang dilewati panjang sekali, banyak sekali yang dilewati. Terus pengelolaan inventory yang tinggi dan kompleks. Nah ini untuk rumah sakit karena memang banyak barang pakai habis yang digunakan, maka inventory yang ada juga harus ada perhatian khusus terkait dengan alkes, dengan obat, dengan barang-barang umum seperti ATK, BHP, dan sebagainya. Terutama untuk obat dan alkes ini merupakan PR besar ya buat kami di rumah sakit bagaimana melakukan pengelolaan inventorinya pada saat itu. Dengan jenis obat yang banyak, jenis alat kesehatan yang banyak, kemudian resiko adanya expire date dan sebagainya. Belum lagi aturan-aturan terkait dengan GCI. Kebetulan kami sudah GCI internasional ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi akreditasi kan, akreditasi CARS yang dalam negerinya. Nah itu tentu butuh perhatian khusus terkait dengan pengelolaan inventorinya. Nah, khusus untuk bahan makanan ini ada isunya adalah karena gudangnya kecil, gudang di instalasi gizinya itu kecil, maka pengiriman bahan makanannya itu harus setiap hari gitu. Kalau tidak setiap hari kemudian dimasukkan ke kulkas, maka kesegaran produknya itu tentu kurang atau kurang segar gitu ya, terutama untuk buah dan sayuran. Lalu terkait dengan asal-usul bahan makanan, lalu kemudian harga yang fluktuatif. Harga yang fluktuatif ini kemudian membuat kami waktu itu melakukan pengadaan itu per 3 bulan. Per 3 bulan tender lagi, per 3 bulan tender lagi. Nah ini sementara tadi prosesnya panjang kan, mulai dari permintaan hingga PO. Nah ini mengakibatkan di tengah-tengah perjalanannya itu bisa jadi jumlah yang dikontrak itu kemudian habis atau tidak cukup. Apabila pasien naik misalnya ya, nanti jumlah yang dipesan itu tidak sesuai dengan yang tertera pada kontrak. Nah ini tentu jadi kesulitan tersendiri buat kami di rumah sakit. Lalu ada lagi tentang isu pemberdayaan UMKM atau koperasi yang memang belum efektif pada saat itu ya. Nah, ini yang membuat kami kemudian melakukan program transformasi pengadaan. Bagaimana pengadaan barang dan jasa di BLU itu yang tadinya sifatnya transaksional, yang tadi dengan kontrak yang banyak, proses tender yang berulang kali, gitu ya. Itu kemudian kita strategis, kita bikin menjadi lebih strategis dengan melaksanakan kontrak payung, dengan melaksanakan pengadaannya melalui toko daring, lalu sekarang juga ada toko gudang untuk dapat memperkecil resiko-resiko yang ada. Jadi pengiriman barangnya bisa bertahap sesuai dengan kemampuan gudang kami, sehingga pemesanannya juga bisa per bulan misalnya kalau untuk obat dan alat kesehatan. Kalau untuk bahan makanan malah bisa lebih singkat lagi waktu pemesanannya, bisa per 3 hari untuk kemudian dikirim per hari gitu. Nah itu sudah kami lakukan sekarang dengan sistem yang ada. Memang yang jadi pilot project-nya kemudian adalah terkait dengan pengadaan bahan makanan, di mana kita lakukan pengadaannya nanti dengan toko daring atau toko gudang. Kalau terkait dengan obat, alat kesehatan, selain dari katalog, kami juga punya yang namanya kontrak payung. Kontrak payungnya sudah lebih dari 1 tahun, untuk obat kita lakukan 2 tahun, atau juga seperti itu. Sehingga kebutuhannya itu bisa kita pesan per bulan, Bapak dan Ibu. Per bulan kebutuhannya, gudangnya nggak terlalu banyak penyimpanannya. Kemudian kita juga bisa memprediksi pola penyakit apa atau obat apa yang akan kita pesan di bulan depan, itu sudah lebih
sudah lebih tepat prediksinya dibanding kalau kita memprediksi kayak sebelumnya misalnya 3 bulan atau 6 bulan seperti itu. Nah ini yang bisa kita lihat sebelumnya. Sebelum Perpres 16 kita sebenarnya sudah punya juga peraturan direksi, namun dengan banyak sekali aturan-aturannya ya. Jadi aturan tentang obat sendiri, aturan tentang alkes sendiri, aturan tentang lab sendiri. Nah ini kemudian di Perdir yang baru itu kita ringkaskan bahwa terkait dengan yang BHP tadi bisa kita masukkan ke dalam katalog, gitu, katalog atau toko daring. Pengadaan sitonya bisa lewat katalog, bisa juga dengan prosedur penunjukan langsung. Dan kita juga punya prosedur pengadaan sito sendiri, ya Bapak dan Ibu. Ayamnya di sayur. Barang modal, obat alkes baru nih, barang-barang modal ini lebih ke tender sih kalau untuk barang modal atau ke katalog. Sementara kalau konstruksi masih tetap tender. Seperti ini Bapak dan Ibu gambarannya, proses-proses yang tadinya banyak itu kemudian kita simpelkan, kita ringkaskan menjadi katalog. Nah ini salah satu tadi yang saya jelaskan terkait dengan permasalahan inventory. Di sini ada overselling dan overordering. Overordering jadi pemesanan kita terlalu banyak yang mengakibatkan nanti penumpukan barang di gudang. Misalnya contoh kalau yang umum kertas misalnya. Kita udah order kertas untuk 3 bulan atau 6 bulan gitu ya misalnya Bapak dan Ibu. Kemudian kami ada pengembangan terkait IT, misalnya sekarang sudah ada e-resep, kemudian bangku atau kertas tersebut menjadi tidak terpakai lagi di gudang. Nah itu dengan adanya kontrak payung atau pemesanan kita via toko daring ini bisa memperkecil kemungkinan tersebut karena waktu pemesanan kita pendek. Jadi Bapak dan Ibu kalau sebagai gambaran, kontrak payung itu adalah kontrak jangka panjang yang kita ikat itu hanya harga barangnya saja. Sementara jumlahnya itu tidak kita ikat berdasarkan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, ini ada tentang manajemen rantai pasoknya, lemah ya, manajemen rantai pasoknya karena para penyedia itu berinteraksi ya, bukan berinteraksi, punya keterikatan dengan kita itu hanya jangka waktu yang pendek. Kalau kita dengan kontrak-kontrak yang tradisional tadi. Sehingga mereka tidak ada prediksi, misalnya prediksi yang kontinu tentang ketersediaan barangnya. Contohnya obat itu kan punya keterkaitan dengan dipabrikan. Kalau kita sudah punya kontrak jangka panjang dengan mereka, kemudian kita sudah tahu prediksinya berapa, prediksi kebutuhannya berapa, walaupun tidak tepat sekali, maka pabrikan itu bisa kemudian punya perencanaan. Mereka akan produksi berapa banyak, seperti itu. Jadi rantai pasoknya akan lebih bagus, kemungkinan untuk barang kosong atau barang datang tidak tepat waktu itu kemudian bisa diantisipasi. Seperti itu. Lalu masalah penentuan harga, dengan adanya kontrak jangka panjang, tentu penyedia bisa lebih memberikan harga yang kompetitif kepada kita, Bapak dan Ibu, karena juga nanti dengan kontrak yang panjang maka volume yang kita berikan kepada mereka, volume pemesanan yang kita berikan kepada mereka tentu bisa lebih banyak dan lebih terprediksi seperti itu. Nah, kalau terkait dengan SDM, karena inventory ini butuh ilmu tersendiri, bagaimana mengelola inventorinya, bagaimana mereka menghitung buffer stock, bagaimana mereka menyimpan barang, itu tentu ada ilmu-ilmu tersendirinya tentang inventory, sehingga sumber daya manusianya ini juga harus dilatih. Nah, dengan banyaknya gudang, yang tadinya banyak di tempat kami itu, maka sumber daya manusianya kurang terlatih. Nah, ini yang terakhir adalah perkiraan permintaan yang tidak akurat tadi, sebenarnya sudah di over-ordering tadi ya. Nah, ini masalah pengelolaan gudangnya. Kalau tadi terkait inventorinya, kalau sekarang terkait gudangnya.
Jadi di rumah sakit itu banyak sekali gudang-gudang, Bapak dan Ibu. Gudang farmasi itu yang menyimpan alkes dan obat. Ada lagi gudang umum. Gudang umum itu yang menyimpan ATK, tisu, dan sebagainya, sabun dan sebagainya itu adanya di gudang umum. Ada lagi di laboratorium gudang reagen. Ada lagi gudang terkait dengan linen dan sebagainya di CSSD. Nah, ini kemudian yang menjadi permasalahan terkait gudangnya itu sendiri. Dari banyaknya gudang tersebut, maka akurasi penyimpanannya itu menjadi tidak baik, Bapak dan Ibu. Dan letak gudangnya juga kadang-kadang tidak efisien karena terpisah-pisah dan terbagi di beberapa tempat. Seperti itu. Lalu lokasi barangnya jadi di banyak tempat dan akan menyusahkan pada saat tim tim logistik atau tim BMN itu untuk melakukan inventarisasi atau melakukan penghitungan barang. Kontrol kualitas yang rendah sudah pasti kalau misalnya pengelolaan gudangnya tidak baik, sehingga dikhawatirkan nanti barang-barang yang disimpan di gudang pun menjadi turun kualitasnya. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang kami lakukan. Jadi di dalam peraturan direksi kami mencantumkan tentang pengadaan melalui katalog, toko online, atau dengan toko gudang, seperti itu. Di sini gabungan antara e-katalog atau toko online dengan gudang itulah yang kemudian menjadi namanya toko gudang, Bapak dan Ibu ya. Jadi barang-barangnya tidak semuanya ada di parkir. Sebagian barang memang masih ada di toko daring atau toko gudang tersebut, sementara kita nanti melakukan pemesanannya melalui sistem secara bertahap. Ini yang menjadi pilot project-nya untuk saat ini dengan toko gudang adalah terkait pengadaan bahan makanan. Jadi kami melakukan surat pesanan pertamanya per bulan, itu terkait berapa jumlah yang akan kita pesan dalam bulan tersebut. Kemudian nanti dari bagian gizi akan memintakan secara lebih pendek lagi waktunya, per 3 hari mereka akan mintakan lagi apa-apa saja yang dibutuhkan, kemudian akan dikirimkannya setiap hari ke rumah sakit. Jadi nanti pengelolaan inventorinya juga sudah tidak banyak di instalasi gizi, tapi di toko gudangnya tersebut inventorinya kami minimal sekali inventorinya, hanya kebutuhan untuk sekian hari saja. Juga kalau toko gudang ini toko yang secara realnya ya, secara ada tokonya di dekat rumah sakit misalnya, nah itu juga bisa dimanfaatkan oleh karyawan, pengunjung pasien untuk nanti juga bisa berbelanja di toko gudang tersebut. Bisa ini isinya, kalau saat ini yang kami lakukan masih berupa bahan makanan, belum expand ke barang pakai habis atau untuk yang sarana umum dan sarana medisnya. Nah ini skemanya bagaimana kami melakukan inovasinya melalui toko gudang. Ini sedang kami kembangkan sistemnya sampai ke procure to pay. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan sudah bisa jalan procure to pay-nya. Sementara kalau pemesanan, pengiriman dan sebagainya sudah jalan lancar, tinggal kita mensinkronkan dengan pembayaran saja. Karena memang di pembayaran ada beberapa aturan-aturan yang harus kita sesuaikan sehingga nanti pembayarannya bisa lebih cepat. Dengan pembayaran lebih cepat ini kami sudah ada perjanjian untuk bisa mendapatkan diskon harga yang lebih murah lagi dengan melakukan pembayaran yang lebih cepat. Nah, di sini alurnya itu kan pengguna jasa ya, pengguna barang, pengguna memilih barang jasa di katalog itu kita dari Rumah Sakit Jantung, kita tinggal klik saja di toko daringnya apa-apa saja yang kita butuhkan. Kemudian biasa penyedia akan menerima surat pesanannya, kemudian akan mengirimkan barang, ini seperti biasa, nanti ada BAST, berita acara penerimaan barang gitu ya. Nah, nanti dari situ tinggal diinput tuh
oleh teman-teman dari penerimaan barang-barang apa saja yang masuk. Setelah di-input, ini kemudian nanti otomatis akan keluar invoice atau tagihannya. Nanti besok mungkin, nanti siang akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Mas Rijal ya terkait dengan sistemnya. Lalu nanti invoice atau tagihannya otomatis akan keluar, kemudian nanti bisa langsung link ke ke keuangan, baik terkait dengan pajaknya dan sebagainya, akan dilakukan verifikasi oleh teman-teman di verifikasi terkait SPK, BST, invoice-nya, kemudian tinggal approval bayar. Nah, di sini, kalau di sini di slide ini, terlihatnya bahwa bank dulu yang membayar kepada penyedia. Kemudian nanti bank tinggal menagih ke kita. Itu untuk misalnya kita tidak punya cash flow yang memadai di BLU tersebut. Tapi kami, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, alhamdulillah cash flow-nya bagus, Bapak dan Ibu, sehingga kami sudah punya rekening atau sudah punya simpanan. Kami kan banknya itu bekerja sama dengan Bank Mandiri, jadi sudah punya simpanannya di Bank Mandiri, sehingga nanti Bank Mandiri tinggal membayarkan membayarkan itu uangnya dari rekening yang sudah kita punya di Bank Mandiri, seperti itu. Nanti itu akan di-linkkan dengan MCM ya, kalau di Bank Mandiri MCM-nya nanti otomatis langsung keluar tagihannya dan penyedia bisa mendapatkan pembayarannya dalam hitungan hari, Bapak dan Ibu. Sekarang juga sudah lumayan cepat, sudah 14 hari kami sudah bisa melakukan pembayaran kepada penyedia. Namun dengan adanya sistem ini kami harapkan lebih cepat lagi dan lebih akurat untuk pembayarannya, sehingga nanti kita bisa negosiasi kepada para penyedia bahwa dengan pembayaran yang cepat ini maka kami bisa mendapatkan diskon harga yang lebih bagus daripada harga yang ada di pasaran. Kalau istilahnya Pak Khairul itu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan efisiensi itu ya, panjangkan kontraknya gitu ya, cepatkan bayarnya. Nah, itu bisa lebih cepat kita mendapatkan efisiensi. Nah, ini adalah hasil dari transformasi pengadaan. Kemarin sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Aziz dan Pak Khairul apa-apa saja yang akan kita transformasi di pengadaan tersebut. Bukan hanya sekedar sistem pengadaannya, dari awalnya itu adalah keperaturannya dulu. Peraturannya dulu yang kita transformasi, seperti apa peraturannya, kita tujuannya adalah peraturan tersebut tidak untuk kita hafalkan, Bapak dan Ibu. Kita punya peraturannya simple, tapi nanti lebih banyak peraturan tersebut ada di sistemnya, di IT-nya. Makanya untuk transformasi pengadaan ini, IT itu jadi sesuatu yang harus ditingkatkan atau harus ada agar kita bisa melakukan transformasi pengadaan. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi capek-capek menghafal SOP-nya, tapi SOP itu sudah ada di IT-nya tersebut. Bagaimana itu dibuat agar prosesnya itu bisa akuntabel ya, bisa terlihat transparan dan juga sesuai dengan peraturan yang sudah kita buat. Di sini ada tujuannya, target organisasi. Nah, terkadang sebelumnya dengan banyaknya pengadaan, dengan banyaknya kontrak yang harus kita kelola, kita hanya fokus kepada aturan saja, bahwa itu sesuai dengan aturan saja. Tapi apakah pengadaan itu sudah sesuai dengan tujuan organisasi atau target organisasi, itu yang kadang-kadang kita lupa. Kalau pengadaannya sudah strategis, kita bisa lebih memikirkan kualitas dari barang dan jasa yang akan kita adakan tersebut. Oh, kita jadi tahu, ini speknya harusnya lebih seperti ini agar tujuannya lebih bagus atau kualitas barangnya yang kita dapatkan lebih bagus. Atau dengan kontrak jangka panjang tadi, kita bisa minta kepada penyedia melakukan service level yang lebih baik gitu. Contohnya saja, kami sekarang sudah melakukan kontrak jangka panjang untuk jasa kebersihan. Itu 3 tahun kontraknya jasa kebersihan. Nah, itu dari penyedia jasa kebersihan yang bisa memberikan service level yang lebih baik. Mereka
sediakan IT-nya juga untuk kita dapat mengkontrol kebersihannya, kemudian disediakan juga untuk kita dapat melihat respon dari pengguna toilet, misalnya seperti itu, apakah puas atau tidak dengan hasil kebersihan yang mereka lakukan dan sebagainya. Itu benefit-benefit yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan kontrak secara jangka panjang. Di samping penyedia tadi, kita kan pasti akan melakukan evaluasi kinerja penyedia di setiap waktu-waktu tertentu ya, bisa per 6 bulan, bisa per 1 tahun, seperti itu. Nah, jika di tahun pertama penyedia itu servisnya belum bagus, artinya dia bisa punya kesempatan untuk menaikkan servisnya di tahun kedua, seperti itu. Nah, organisasi pengadaannya kita memang sudah permanen. Alhamdulillah, sekarang organisasi pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Jantung itu permanen. Baik tim POKMIL-nya, pejabat pengadaannya itu tetap, tidak lagi ad hoc, Bapak dan Ibu. Sampai kepada tim PPK yang untuk menerima barang dan sebagainya itu tidak ad hoc, tapi permanen. Nah, SDM-nya kita harapkan dengan organisasi yang permanen, SDM-nya permanen di situ, tidak ad hoc, maka kompetensinya bisa kita tingkatkan. Nah, kami di organisasi pengadaan sudah punya program untuk para SDM pengadaan tersebut mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu. Dan itu sudah kita buat target-targetnya, misalnya untuk orang-orang tertentu itu harus ikut kompetensinya apa, misalnya seperti itu, kompetensi di bidang pemilihan pengadaan, kompetensi di pengelolaan kontrak dan sebagainya. Sistem informasinya sedang kita kembangkan saat ini. Nah, ini harga yang kita punya juga kita harapkan bisa lebih efisien di bawah harga pasar. Dan ini indikatornya ya, indikatornya ini nih kalau kita melihat apakah transformasi PBJ tersebut bisa berhasil atau tidak sebenarnya ya. Sedikit paket. Saya sedang membandingkan paket-paket yang ada di tahun-tahun sebelumnya dengan paket yang kita punya sekarang. Sepertinya ada penurunan paket. Kalau di tahun 2016, 17, 18 itu kita bisa sekitar 900 paket satu tahun. Sekarang sudah turun mulai 700 paket. Ini diharapkan lebih turun lagi. Dengan pemeliharaan ya, kita akan masuk ke pemeliharaan yang kita akan bekerja sama dengan para penyedia atau toko daring, sehingga nanti pemesanannya juga bisa lebih cepat. Prosesnya pendek dan cepat ya, untuk contohnya bahan makanan tadi kita tinggal klik saja kebutuhan sebulan, lalu dari instalasi gizinya nanti tinggal klik saja kebutuhan per 3 hari, pendek sekali, cepat. Persetujuannya juga lewat sistem, sehingga bisa hitungan 1 hari sudah bisa selesai semuanya. Procure to pay-nya sedang kita buat, kontraknya jangka panjang pasti, dan dengan kita bekerja sama dengan toko daring atau toko online atau toko gudang, dengan kontrak jangka panjang tidak mungkin berapa bulan saja kan, kontraknya bisa setahun, 2 tahun, maka lebih strategis. Nah, demikian Bapak dan Ibu sharing saya dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan kita. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, bahkan masukan buat kami agar ini jadi lebih lebih sempurna lagi transformasi pengadaan yang kami lakukan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan kita. Demikian Mbak Debbie. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, baik Kak. Terima kasih Mbak Eka paparannya, menarik sekali ya Bapak Ibu semua ya. Baik, kalau dilihat dari chatnya belum ada yang bertanya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, yang ingin berdiskusi ya tentang transformasi yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan kita. Kita persilakan langsung. Luar biasa, super sekali. Berusaha Pak Ipet. Ya. Bagus. Tapi berusaha. Good. Pak Tommy itu udah raise hand. Ya, silakan. Pak Tommy. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak.
Ya, Bu Debbie, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu Debbie. Yang Silakan, ingin Pak. saya tanyakan, ya, ini saya dari Gunung Kidul, Bu, dari BLP Gunung Kidul, ya BY. Ini menarik sekali, Bu, yang disampaikan tadi oleh Bu Eka. Mohon bisa sharing pengalaman juga, Bu, terkait dengan jadi kami itu kan ada BLUD, ada rumah sakit baru, Bu, tapi memang mereka belum membuat peraturan terkait dengan BLUD-nya gitu, maupun peraturan direksi. Nah, untuk bisa seperti itu tuh seperti yang dilakukan oleh Ibu di sana, itu memang regulasi dulu ya, Bu, yang harus dibuat. Itu kemudian yang kedua, apakah ada sharing pengalaman terkait dengan KSO, kerjasama operasi itu, Bu. Misalkan di kami itu rumah sakit mau mengadakan layanan hemodialisa tapi tidak punya alat, kemudian mau kerjasama dengan penyedia yang punya alat, menitipkan alatnya di rumah sakit dan pembelian bahan-bahannya itu dari mereka. Itu mungkin ada pengalaman seperti itu, Bu. Terima kasih. Langsung Mbak Debbie ya. Langsung ditanggapi ya Pak Tommy ya, Mbak Debbie. Ya, terima kasih. Ya. Ya, langsung ditanggapi aja. Ya, terima kasih Pak Tommy dari Gunung Kidul ya. Terkait dengan langkah-langkah apa yang kita tempuh gitu ya dalam rangka kita bisa membuat peraturan direksi sendiri, tentu pertama kali adalah kita harus punya acuan-acuan terkait dasar hukumnya gitu ya. Tadi sudah kemarin dari Pak Azik sudah menyampaikan dasar-dasar hukumnya seperti apa. Lalu ini yang di BLU juga. Nah, kalau BLUD itu kalau nggak salah saya harus peraturannya itu ada dari peraturan kepala daerah juga ada ya Pak ya. Nah, itu nanti mungkin yang harus diperhatikan seperti itu. Kalau di kami ini sharing pengalaman saja. Setelah kami membuat draftnya, setelah kami membuat draft perdirnya, kemudian kami kayak bikin seminar kecil lah ya Pak Khairul ya waktu itu ya. Kita undang auditor dari Ijen, waktu itu ada juga dari BPKP hadir, kita paparkan ini loh yang akan ini loh peraturan direksi kami yang akan kita buat, yang akan kita sahkan tentang PBJ di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Gitu. Nanti mereka ada kasih masukan ke kita terkait apa yang harus diperbaiki. Nah, setelah itu baru disahkan perdirnya. Alhamdulillah sih kalau dari sisi auditor tidak masalah Pak, bahwa memang mereka sudah punya pemahaman ya, kebetulan yang datang ke kami yang mengaudit pada saat proses audit juga ya, bukan pada saat proses berdirinya ini, tapi pada saat proses audit, begitu ditanyakan acuannya mana untuk pengadaan barang dan jasa, maka kami sampaikan ini, kami punya perdirnya. Nah, sehingga mereka kemudian melakukan auditnya juga berdasarkan aturan-aturan yang ada di perdir ini. Nah, saat ini kami sebenarnya mau revisi lagi nih perdirnya. Perdir yang ada sekarang ini kan terakhir tahun 2019 ya. Sementara sekarang sudah banyak peraturan-peraturan baru yang tentu harus kami sesuaikan terkait dengan apalagi nih yang bisa kita kecualikan atau inovasi-inovasi apalagi yang harus kita lakukan terkait perdir tersebut. Itu untuk langkah-langkahnya sih Pak Tommy. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi peraturannya itu sudah sangat di backup sekali gitu ya. Kalau dulu kan memang BLU itu mungkin melihatnya hanya dari PP gitu ya atau dari PMK saja. Sekarang dari semua sisi sudah mendukung, bahwa bahkan LKPP sendiri juga mereka berkoordinasi dengan PPK BLU gitu ya untuk kemudian bisa merumuskan SE. Di PMK-nya juga keluarnya sudah jelas sekali, bukan hanya sekedar pendapatan yang kita dapat dari BLU saja yang bisa kita lakukan yang bisa kita kecualikan pengadaan barang dan jasanya, namun yang dari APBN pun bisa mengikuti peraturan direksi BLU ini gitu. Itu terkait yang peraturannya Pak. Kalau terkait KSO tadi memang perdir ini KSO ini kita kecualikan dari perdir.
Jadi untuk KSO itu ada aturannya sendiri, kerjasama operasional tadi, yang kemudian nanti kita bisa bekerja sama atau terkait dengan penyediaan alat-alat ya Pak ya. Kita tidak perlu investasi, namun kita bisa bekerja sama dengan para penyedia untuk mereka menyediakan alatnya atau menyediakan pelayanannya. Kemudian sistemnya bisa bagi hasil, bisa juga dengan sistem pembelian BHP seperti itu. Itu ada aturannya sendiri di KSO. Jadi itu terpisah dari aturan pengadaan barang dan jasa memang. Karena kan kalau di KSO ada lagi di PMK itu juga mengatur tentang KSO. Nah, acuannya itu berbeda untuk KSO. Seperti itu Pak Tony. Terima kasih Bu. Berarti Nanti memang bisa kalau ada misalnya regulasi sendiri ya tentang Bu, KSO. Iya. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi di tempat mereka regulasi KSO-nya dipisahkan ya dari pengadaan barang dan jasa ya. Dari pengadaan barang dan jasanya karena pelakunya juga berbeda. Kalau KSO itu kita ada tim KSO, nanti yang menandatangani kontraknya kapasitasnya sebagai direktur utama seperti itu. Jadi kita pisahkan dari peraturan pengadaan barang dan jasa. Tapi mungkin ada sedikit masukan nih Mbak Eka. Ya, kalau di sana kan namanya KSO. KSO itu ada di PMK gitu ya. Di PMK itu kan dinyatakan pemilihannya dapat mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa yang disahkan oleh pimpinan BLU kan seperti itu. Nah, sebenarnya walaupun dia KSO, namun namanya di situ juga ada pembelian BHP gitu kan. Kan sebenarnya tidak terlepas dari pengadaan. Kalau sebaiknya sih jangan memakai banyak aturan, bisa sih sebenarnya dimasukkan ke dalam peraturan pengadaan barang jasa, tetapi dilihat lagi ininya apakah efisien atau tidaknya kali ya. Iya betul. Nanti bisa banyak sisi ngelihatnya ya di situ ya Mbak Debbie ya. Ya karena sama-sama berakhirnya dengan pengadaan, karena di situ kan ada pengadaan BHP juga, kan tidak terlepas dari analis kita tadi kan, analis keuangan, analis kebutuhan tadi seperti itu kali. Iya, bisa dipertimbangkan sih untuk bisa masuk nanti dia mungkin bab tersendiri ya, bab tersendiri. Iya, jadi satu sistem semuanya kan satu. Iya, perencanaannya agak berbeda dan itunya ya. Iya, sistem pengadaannya ya. Bapak Ibu yang lain apakah ada? Yang pastinya transformasi di pengadaan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita itu pasti dimulai dari sama persepsinya antara pengelola, antara pemilik atau antara pimpinan ya, pimpinan BLU-nya terhadap tujuan dari organisasi terhadap pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau seandainya memang tidak satu persepsi, nah ini nih sulit nih menyamakan persepsi, ini yang sulit sebenarnya ya. Tetapi kalau memang sudah dilihat dari angka-angka itu biasanya para pimpinan udah melek langsung ya kalau dilihat dari angka-angka gitu. Dari seandainya prediksi tanpa transformasi begini, setelah adanya transformasi diperkirakan menjadi seperti ini gitu. Kalau udah melihat angka-angka biasanya para pimpinan akan senang itu melihat gitu. Jadi mungkin untuk memulai transformasi pengadaan itu tentu harus didetailkan dan dilihatkan prediksi-prediksi ya, kemungkinan-kemungkinan dari keuntungan-keuntungan yang akan diharapkan. Gitu ya Mbak Eka ya? Iya, betul. Memang awalnya itu adalah dukungan dari semua pihak. Sebelum kita ke eksternal, termasuk tadi ke audit dan sebagainya gitu ya, maka di internalnya kita dulu harus sepakat seperti itu. Nah, alhamdulillah dari pimpinan kami sangat mendukung gitu ya untuk terkait dengan adanya transformasi pengadaan ini gitu, karena kami Rumah Sakit Jantung itu di sini itu merupakan pusat target center nasional, di mana kami harus bersaingnya bukan hanya sekedar yang ada di rumah sakit di Indonesia, jadi kami bersaingnya sudah tingkat dunia. Jadi akan sulit sekali kalau pemikirannya kami itu hanya pemikiran di dalam negeri saja seperti itu. Misalnya terkait dengan pengadaan alat-alat gitu ya. Pengadaan alat otomatis karena kita adalah pusat jantung nasional,
membawa nama Indonesia ke tingkat internasional, maka kami harus punya alat-alat yang lebih expand di sini. Alat-alat yang lebih canggih di sini harus ada gitu. Nah, itu tentu harus ada pemikiran-pemikiran tertentu atau prosedur-prosedur tertentu yang bisa mendukung itu gitu. Terkadang kan pemikirannya itu kan yang namanya pengadaan barang dan jasa, terutama kalau kita di pemerintah murni gitu ya, memang kan titik pentingnya adalah bagaimana itu bisa mendeliver kepada pelayanan kepada masyarakat, seperti itu, pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, kalau di BLU seperti kami di Rumah Sakit Jantung ini, karena pusat jantung nasional, bukan hanya sekedar bisa mendeliver kepada masyarakat pelayanannya, tapi sudah punya pelayanan yang lebih baik dari itu. Istilahnya lebih dari harapannya masyarakat, harusnya seperti itu yang kami punyai. Jadi kalau mau ada pengadaan alat kesehatan itu, spesifikasinya biasanya di atas rata-rata yang dibutuhkan. Nah, itu kan terkait dengan kita sebagai rumah sakit pendidikan, nanti dokter-dokter dari mana saja datang ke sini untuk belajar, otomatis kita harus punya alat kesehatan yang lebih expand atau lebih canggih yang dibandingkan dengan tempat-tempat lain punyai seperti itu. Ya, benar. Lagi, Dengan begitu artinya memang dibutuhkan peraturan yang memang dikhususkan dari pengadaan yang biasa di pemerintahan. Karena tentu akan berpikiran teknologinya beberapa tahun ke depan itu harus dapat dipakai oleh rumah sakit harapan kita kan. Banyak yang lain mungkin ya yang ini, yang karena ininya memang untuk kelas dunia gitu ya. Tidak hanya melayani masyarakat Indonesia, mungkin tujuannya sudah jauh ke depan. Itu iya. Artinya masing-masing BLU, BLUD itu tentu mempunyai strategi, mempunyai tujuan organisasi masing-masing. Artinya nanti strateginya tidak akan sama dengan harapan kita. Artinya sesuai dengan standar atau bagaimana mendesain kebutuhan dan mendesain tujuan organisasinya itu bisa connect gitu ya. Beda-beda tata cara ininya strateginya nanti. Ya mungkin Bapak Ibu dari BUMN yang lain gitu ya, walaupun BLU juga sama seperti saya di Rumah Sakit Jamil juga BLU, tetapi tujuan dan target organisasi kami tentu berbeda gitu. Bisa jadi strateginya itu melihat dari analisis kebutuhan, nanti juga bisa berbeda bagaimana tata caranya gitu ya. Ya, betul. Jadi memang kenapa BLU itu dikecualikan, karena bisa jadi antara BLU satu dengan BLU yang lain itu target atau tujuan organisasinya berbeda-beda ya Mbak Devi ya. Jadi ya memang khas masing-masing BLU itu. Belum lagi kekhasannya terkait pengelolaan keuangannya seperti apa, kondisi keuangannya seperti apa. Karena BLU itu kan intinya sebenarnya belanja barang dan jasanya itu dari pendapatan yang mereka dapatkan dari pelayanan. Bagaimana mereka mengelola itu, bagaimana BLU mengelola pendapatan yang mereka dapatkan untuk dapat kemudian dikembalikan lagi untuk melayani masyarakat, seperti itu. Jadi tergantung dengan tujuan organisasinya masing-masing. Kenapa dikecualikan itu karena memang tidak bisa disamaratakan. Kalau menurut saya bilang tidak bisa disamaratakan antar BLU. Menarik sekali ya, silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi lebih lanjut. Mungkin mau bertanya berapa keuntungannya ya setelah diadakan transformasi gitu kan, ini bisa juga ya. Oh, silakan, di sini ada Pak Arif Susanto dari PT PN3. Ya Pak, silakan untuk bertanya langsung sama Mbak Eka Warah. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bu, saya tertarik mengenai ini Bu ya, pengadaan barang dan jasa secara digitalisasi Bu ya. Untuk saat ini untuk digitalisasi itu Pak, Bu, apakah validasinya itu dari pengguna anggaran langsung ke panitia pengadaan atau ini Bu? Atau ada jenjangnya Bu? Karena kan di situ ada mungkin perkiraan harga sendiri kan Bu? Nah, itu Bu mungkin. Organisasi ya. Ya, jadi terkait dengan alur prosesnya ya Pak ya. Iya Pak Arif ya? Iya Bu. Iya,
Alur prosesnya sebenarnya sih tidak jauh berbeda kalau kita melaksanakannya secara manual gitu Pak. Secara manual, tapi kalau dengan digitalisasi ini tentu prosesnya bisa lebih cepat, terutama terkait data-data yang ada, lalu proses persetujuannya bisa di mana saja gitu kan. Nah, jadi yang tadinya makan waktu sekian hari itu Pak Arief, itu kemudian jadi misalnya butuh waktu 14 hari misalnya gitu ya, atau satu minggu gitu. Dalam satu hari saja sudah bisa diselesaikan Pak Arief gitu. Nah, terkait dengan digitalisasi dan kita melaksanakan pengadaan lebih kita fokuskan kepada katalog atau toko online atau toko daring begitu ya, atau ke toko gudang. Nah, ini dengan kita punya kerjasama dengan toko-toko tersebut, maka kita tidak sulit lagi untuk melaksanakan proses pengadaannya, Pak. Jadi kalau di rumah sakit misalnya untuk bahan makanan itu kan sudah punya anggaran per tahunnya berapa gitu ya. Dari anggaran per tahunnya itu kita sudah tahu tuh, misalnya taruhlah untuk bahan makanan itu 10 miliar setahunnya. Nah, dengan kita bekerja sama dengan toko daring ini, maka kita tinggal mengelola saja yang 10 miliar itu. Yang 10 miliar itu untuk dikelola misalnya per bulannya itu kita pesannya berapa. Nah, nanti tinggal kita klik saja kebutuhan kita sebulannya itu berapa, kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, nanti para penyedia itu sudah bisa memprediksi, oh sebulan ini kita harus menyediakan apa-apa saja. Kemudian nanti kebutuhan per harinya dimintakan oleh end user-nya, oleh instalasi gizinya, sehingga lebih tepat lagi ke proses delivernya atau proses pengirimannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh usernya, seperti itu Pak. Jadi kalau untuk toko daring atau toko online tadi, kita tidak lagi ada proses tendernya, seperti itu Pak. Jadi dari KPA sudah menyetujui, dari kuasa pengguna anggaran gitu ya, KPA sudah menyetujui anggarannya dengan adanya RKKL atau RBA-nya 10 miliar setahun, misalnya seperti itu, kemudian diserahkan kepada PPK. Nah, dalam hal ini tinggal PPK saja yang mengelola kebutuhannya dalam mengelola yang 10 miliar tadi menjadi kebutuhan per bulan atau kebutuhan per berapa bulan, seperti itu. Kalau kami sih per bulannya butuh berapa untuk kita bisa klik di penyedia tersebut. Tapi penyedianya kita udah kerjasama. Jadi dari KPA, PPK langsung eksekusi ke toko daringnya, berapa yang dibutuhkan, kemudian dikirim gitu. Jadi memang ya kalau di kami prosesnya seperti itu. Tapi nanti kan itu terserah di Bapak dan Ibu BLU masing-masing untuk dapat membuat atau mempersingkat proses internalnya. Nah, kalau di kami seperti itu, langsung PPK yang mengeksekusi. Dalam ini PPK punya tim PPK untuk dapat mengklik ya, membantu PPK untuk mengkliknya, kemudian nanti PPK menyetujui, kemudian barangnya dikirim. Jadi prosesnya sudah singkat sekali Pak, cuman hitungan hari sudah bisa langsung dieksekusi, seperti itu. Begitu Pak Arief. Mungkin dari kata lainnya, validasi yang Pak Arief tanyakan tadi, sekali saja yang mereka sewaktu memilih toko daring atau toko gudang, atau memasukkan penyedia ke toko gudang. Paling itu aja yang mereka sekali aja validasi dari KPA kali ya? Kalau terkait pemilihan toko daring atau toko gudangnya tidak di KPA tapi di PPK, Mbak Devi. Kalau KPA persetujuan anggarannya saja, kemudian diserahkan kepada PPK. Bentuknya RUP juga sih, sama. Kalau bentuk hubungan untuk persetujuan atau kontrak antara toko gudang dengan rumah sakit itu apakah PPK? Kalau di peraturan kami di PPK Mbak Devi. Tetap di PPK. Oh begitu ya Pak Arief? Sudah dijelaskan ya bahwa eksekusinya itu biar lebih cepat gitu langsung di PPK saja. Iya. Tapi nanti itu tergantung dari masing-masing BLU untuk bisa memahami organisasinya ya Mbak ya. Kewenangan-kewenangannya. Kalau di tempat mereka seperti itu ya. Iya, kalau di kami seperti Jadi, itu. Bapak Ibu kalau ingin dibantu juga ya seperti tempatnya mereka Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita ini
kebetulan yang membantu waktu itu Pak Khairul ya Mbak Eka ya dengan IAPI ya. Nah, jadi untuk melakukan analisis kebutuhan gitu ya. Nah, terus dibantu oleh Pak Khairul dengan IAPI gitu ya. Dan sistemnya juga ya direkomendasikan oleh IAPI. Jadi Bapak Ibu semua apabila ingin juga mencoba ya seperti yang dilakukan oleh Rumah Sakit Harapan Kita, boleh juga nih minta bantuan kepada IAPI, dan IAPI itu akan concern kepada organisasi yang dikecualikan sepertinya ya, seperti yang sudah disampaikan kemarin oleh Pak Khairul, Pak Aziz gitu ya. Nah, IAPI concern ke hal-hal organisasi yang dikecualikan. Jadi silakan aja nanti ingin bertransformasi, ingin meminta bantuan dari IAPI, silakan nanti menghubungin Pak Khairul dan tim. Ya, seperti itu tadi ya Mbak Eka ya. Ya, betul, Mbak Debbie. Kami terbantu sekali. Kami waktu itu berkonsultasi dengan Pak Khairul sehingga bisa lebih meyakinkan pimpinan pada saat. Nah, itu yang penting, meyakinkan pimpinan, gitu ya. Begitu Pak Arief, ada lagi Pak Arief yang ingin didiskusikan, silakan. Apakah sudah puas dengan jawaban Mbak Eka tadi? Baik, terima kasih Bu. Mungkin setiap tadi Bu ya. Setiap badan BLU tadi, setiap instansi mungkin memang kebijakannya sendiri-sendiri Bu ya. Yang penting meyakinkan ya kan Bu. Karena kalau dibandingkan umpamanya di BUMN umpamanya seperti kami perkebunan kan itu legasinya juga harus mendukung kan Bu. Lalu GCG-nya juga harus mendukung itu semua. Mungkin itu tadi saya tertariknya digitalisasi kan itu, karena mungkin tempat kami masih mau mendekati itu, tapi belum masuk total mungkin Bu. Terima kasih Bu. Benar Pak Arief, jadi secanggih apapun peraturan yang dibuat, tetapi kalau tidak didukung oleh sistem IT yang saat ini transformasinya ke digitalisasi, sepertinya agak kesulitan ya kita jadinya untuk melakukan transformasi ini. Berarti transformasinya masih setengah-tengah, aturannya masih ada di kertas dan harus dihafal, SOP-nya juga tidak bisa, belum bisa mencapai yang sempurna pelaksanaannya. Kalau sudah digitalisasi, kita tidak akan tidak akan was-was lagi ya apabila diperiksa dan lain hal. Ini juga menyangkut terhadap terhadap pemeriksaan ya, resiko hukum yang terjadi. Nah, ini kan yang selalu ditakutkan nih bagi teman-teman BLU yang akan melakukan transformasi pengadaan yang mengambil haknya untuk dikecualikan gitu. Ini yang biasanya sering-sering nih pada takut dan pada belum siap gitu. Nah, tetapi dengan adanya aturan yang dibikin dahulu, perubahan-perubahan dan mendukung semuanya organisasinya dan juga mengikuti dengan IT-nya, itu akan lebih mudah lagi ya dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu ya Mbak Eka. Ini untuk aja nih Rumah Sakit Harapan Kita dibantu oleh Pak Khairul dengan IT-nya sekalian ya Mbak Eka ya. Betul. Kemarin juga tadi sudah saya jelaskan itu Mbak Debbie bahwa kita tidak sendiri dalam hal ini, di samping dibantu oleh konsultan, Pak Khairul dan tim, kemudian kami sendiri dari Rumah Sakit Jantung, dan kita juga melibatkan para auditor kita di sini. Jadi kami itu kan aktifnya adalah Ijen ya. Kami juga mengundang tim Ijen di situ untuk bisa kami paparkan seperti apa kondisinya, ini yang akan kami lakukan, dan mereka menyambut baik dengan hal-hal ini gitu. Malah ada beberapa hal yang kenapa nggak begini aja, kenapa harusnya cukup begini aja. Nah, itu dapat masukan juga dari para auditor gitu. Oke, berarti melibatkan pihak-pihak eksternal ya, Mbak Eka. Ya, nah, biar itu yakin, biar lebih yakin ya. Dan akhirnya mereka juga paham aturan-aturan di Rumah Sakit Harapan Kita ini sudah berbeda dari aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya. Jadi nanti mereka kalau auditnya tentu sudah tahu ya, karena sebelumnya sudah dilibatkan gitu. Malah kemarin waktu audit BPK kami kan untuk penunjukan langsung itu ruang lingkupnya agak kami tambahkan gitu ya dari perpres yang ada gitu. Jadi lebih detail terkait dengan permasalahan kesehatannya itu, dengan permasalahan pelayanan kesehatannya untuk di klausul-klausul penunjukan langsungnya gitu. Jadi sudah lebih spesifik klausul-klausulnya di situ. Nah, sehingga kemarin pada saat audit BPK, kenapa penunjukan langsung, kami sampaikan, oh ya kami mengacunya kepada peraturan direksi kami yang sekarang seperti ini, dan itu bisa diterima. Ya,
Menarik sekali ya Bapak Ibu semua ya. Ya, kita berharap di sini mudah-mudahan BLU, BLUD atau BUMN yang sudah ikut di sini dapat terinspirasi nih dengan transformasi pengadaan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita gitu ya. Oke, barangkali dari Pak Khairul kebetulan hadir di tengah-tengah kita, Ya, bisa menanggapi kalau kasusnya Pak Arif itu ada di BUMN, sementara Bu Eka ada di BLU. Barangkali Pak Khairul bagaimana gambaran desain transformasi pengadaan secara digitasi dan digitalisasi pada BUMN, barangkali boleh ada tanggapan Pak Khairul. Ya, kalau masih ada Pak Khairul, silakan Pak. Berikan masukan buat Pak Arif dan kawan-kawan di sini. Ya, terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di IAPI itu ditugasin sebagai Ketua Bidang Kerjasama antar lembaga dan internasional. Nah, sebenarnya ide ini dari beberapa tahun yang lalu ketika saya melihat di Pasia ya, Pasia itu kita pernah ngundang Pak Charlie, bagaimana mereka mengefisiensikan pengadaan di Filipina. Jadi mereka mengadakan itu ada namanya, kita pernah disebutkan dengan shared services. Jadi mereka intinya adalah membuat yang namanya seperti yang kita lakukan di BLU ini. Jadi untuk barang mereka konsolidasi, untuk jasa mereka share services. Dan itu sangat terkenal. Dan itu ketika saya berbicara di IAPI, dan kita melihat bahwa kenapa kita tidak membuat ini di Indonesia. Jadi idenya seperti itu. Makanya saya sebutkan dengan teman-teman, oke, kita di IAPI sebagai salah satu misi kita adalah bagaimana seperti Pak Ika juga sebutkan kemarin, berkontribusi untuk pengadaan di negeri inilah ya. Dan domain yang paling cepat buat kita adalah domain yang di semua organisasi yang dikecualikan. Nah, ini model ini kita bisa duplikasi nanti di BUMD, bisa di BUMN, BLUD, dan lain-lain. Artinya kita secara institusi nanti tinggal bersurat dengan IAPI, kita akan coba mendampingin sampai sistem ini bisa diterapkan di masing-masing organisasi. Cuma ada titipan sih dari bidang training dan sertifikasi, nanti training dan sertifikasinya harus ke IAPI gitu. Kira-kira gitu nih. Itu aja dari saya. Jadi kita akan bantu. Kita tidak core-nya kita tetap di training dan sertifikasi, dan untuk beberapa BUMN kita sudah membuatkan training kita mengarah kepada ini. Jadi selesai training kita berharap nanti semua SDM-nya sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk melakukan transformasi. Itu aja dari saya, dan ya mudah-mudahan inisiatif ini bisa kita tularkan. Dan kayak Bu Eka tadi, kita juga sedang menyiapkan untuk sarana, mencari pabrikan-pabrikan untuk sarana umum. Itu ada ATK, IT Supplies, yang insya Allah kita akan memotong banyak jalur, dan itu akan lebih efisien daripada yang sekarang. Dan ini kemarin juga ketika berbicara di LKPP, mungkin akan menjadi salah satu alternatif untuk isi bela pengadaan. Gitu Bu Eka, Uni Dewi, dan Pak Ahmad. Terima kasih, sedikit tambahan ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua. Benar yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, yang tidak kalah harus penting lagi yaitu kompetensi SDM PBJ-nya ya Mbak Eka. Nanti walaupun peraturannya sudah bagus ya, ininya semuanya sudah bagus, tetapi kalau tidak didukung dengan SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing ya, nah tentu juga akan kurang ya, transformasinya juga akan timpang ini jalannya gitu. Nah di sini juga IAPI ya bersama dengan LSPPI juga menyediakan pelatihan SDM. Mungkin nanti sudah seperti yang di harapan kita juga sudah kerjasama ya mereka untuk melakukan pelatihan-pelatihan di pengadaan barang dan jasa ini, dan standarnya ini standar BNSP. Begitu ya mereka. Silakan nanti Bapak Ibu semua kalau ingin kerjasama dengan IAPI ya, mau dibikinkan peraturannya juga, mau dibantu juga,
atau nanti juga bisa kerjasama dengan pelatihan-pelatihan SDM-nya standarnya BNSP seperti itu. Ya betul Silakan Mbak Bapak Ibu Desi. semua. Benar Jadi ya di Mbak Eka ya? dalam Silakan. organisasi kita itu untuk target-targetnya gitu ya, kita punya yang namanya kalau di BLU itu kan kita punya yang namanya indikator kinerja unit, indikator kinerja individu gitu ya. Nah, peningkatan kompetensi itu masuk di dalam indikator-indikator kinerja. Maka setiap SDM di situ itu punya target tertentu untuk dapat meningkatkan kompetensinya, dan kita sebagai manajemennya itu punya kewajiban juga untuk memfasilitasi mereka untuk bisa meningkatkan kompetensi di situ. Makanya juga sudah ada program-program untuk dapat meningkatkan kompetensi SDM. Oke, Mbak Eka. Oke, Mbak Eka, di sini juga ada nih, ada yang mau tanya nih Pak Rudianto. Ya Pak, silakan Pak Rudianto. Terima kasih, Bu Devi, Mbak Eka, Ya. Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas sekali timingnya, kemarin juga sempat mau saya tanyakan ke Pak Khairul, tapi waktunya ya enggak. Ini mungkin ke Bu Eka atau Pak Khairul, nanti monggo atau bisa saling melengkapi. Ini terkait transformasi yang arahnya ke strategic procurement ya. Mungkin kami bisa diberikan gambaran terkait dengan SDM-nya, baik berupa jumlah barangkali ataupun komposisi. Jadi kalau mungkin nanti kalau kurang tepat nanti mohon dikoreksi. Kalau bayangan kami ketika pengadaan itu prinsipnya transaksional itu, apalagi kalau belum memakai sistem ya, itu butuh personil yang banyak, prosesnya juga lama seperti itu. Nah, tetapi ketika sudah transformasi ke strategik, itu udah pakai sistem, tetapi yang belum ada gambaran, ini kalau istilahnya pengguna itu tinggal duduk manis, perencanaan barang atau jasa dari pengadaan semua yang menyiapkan, sampai dengan proses pembayaran, serah terima, itu pengadaan semua. Artinya kan butuh SDM yang ya tidak sedikit. Nah ini nanti mohon dikoreksi ya. Tidak sedikit, dan komposisi background atau latar belakang pendidikan mungkin juga perlu macam-macam. Kalau terkait kontrak mungkin hukum. Kemudian kalau pekerjaan yang sifatnya teknik, ini background-nya teknik dan sebagainya. Nah, apakah memang seperti itu? Artinya di-mix antara sistem dengan jumlah dan komposisi SDM. Ini gambarannya bagaimana? Mungkin itu saja, Bu Eka, Pak Khairul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Izin langsung aja Mbak Eka. Pak Hairul. Izin Eka dulu menjawab, Pak Hairul. Ya, langsung Mbak Eka. Bu Eka aja. Ya. Jadi ini kalau gambaran di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita ya Pak, yang kami lakukan saat ini untuk terkait organisasinya seperti itu. Di dalam perdir itu juga sudah disusun per babnya, mulai dari bab perencanaan, pemilihan, sampai ke tentang toko daring, vendor management system, dan sebagainya. Di dalam perdir itu sudah disusun seperti itu. Nah, terkait dengan SDM-nya dan bentuk organisasinya, tadi sudah saya jelaskan bahwa organisasi pengadaan barang dan jasa kita permanen, memang Pak. Permanen, jadi punya struktur organisasi sendiri, dan SDM-nya juga tidak ad hoc, artinya tetap di dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam organisasi tersebut kalau di kami, tapi sebenarnya kalau BLU atau BUMN itu kan bisa meng-create organisasinya sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi ini adalah gambaran yang kami lakukan saat ini di harapan kita, seperti itu. Jadi di dalam organisasi pengadaannya itu
ada tim, nama istilahnya tim perencanaan yang membantu PPK. Tapi tim perencanaan ini bukan dari tim perencanaan awal di organisasi PBJ-nya itu. Tetap perencanaannya itu dibuat oleh yang namanya pengelola program. Jadi kan di rumah sakit ada pengelola program ya Pak ya, programnya tentang gizi itu ya, tentu instalasi gizi yang mengelola programnya. Farmasi berarti instalasi farmasi yang mengelola programnya, itu nanti mereka yang untuk membuat perencanaan secara umumnya atau secara per tahunnya tentang obat dan nakes gitu. Ada lagi nanti pengelola program untuk sarana medis misalnya, atau sarana non medis, ada masing-masing pengelola programnya. Nanti dari masing-masing pengelola programnya itu kan sudah membuat program tahunan dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan ya, barang dan jasa apa saja yang mereka butuhkan. Nah dari situ nanti kalau sudah jadi RKKL istilahnya di kami itu seperti itu, sudah disahkan dan sudah diterima oleh KPA gitu ya, maka kemudian diserahkan ke PPK untuk kemudian nanti kan ada namanya rencana umum pengadaan. Nah, tim perencanaan kami itu membantu PPK dalam menyusun rencana umum pengadaan. Tim perencanaan kami itu, jadi mereka berkoordinasi dengan pengelola program dalam hal ini untuk dapat menghasilkan yang namanya RUP, rencana umum pengadaan. Kalau di BLU itu ada aturannya, walaupun pengecualian, tapi RUP-nya tetap harus diupload atau harus ada di SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang diselenggarakan oleh SIRUP-nya itu difasilitasi oleh LKPP. Seperti itu kalau untuk BLU ya Pak, ada amanahnya seperti itu. Nah nanti tim perencanaan itulah yang akan membantu PPK untuk dapat menyusun SIRUP-nya, RUP-nya, untuk kemudian nanti ditetapkan oleh KPA, kuasa pengguna anggaran. Jadi ada tim perencanaan sendiri. Dan nanti kalau sudah RUP-nya ada, kemudian nanti pada saat akan eksekusi pengadaannya itu harus membutuhkan HPS dan sebagainya, itu juga tim perencanaan yang melakukan, itu membantu PPK. Karena PPK kami itu dari Dirjen Yankes itu menyatakan bahwa PPK di rumah sakit BLU itu harus direktur gitu ya. Jadi PPK kami itulah direktur kami gitu, yang sebagai PPK saat ini. Nah, nanti dari tim perencanaan tersebut kemudian sudah selesai dari tim perencanaan, baru nanti masuk kepada yang pemilihan penyedianya. Nah, di perencanaan kami cuma ada berapa orang ya? 4 orang Pak, di tim perencanaan itu cuma ada 4 orang. Nah, kemudian masuk ke tim pemilihan, di tim pemilihan ini juga ada 5 orang gitu ya, 5 orang untuk yang misalnya mau tender, mau sebagainya. Nah, dengan nanti kita lebih banyak lebih banyak ke kontrak payung, lebih banyak ke kontrak ke toko daring atau toko online gitu ya. Nanti tim pemilihan ini kerjanya sudah tidak seberat sebelumnya Pak, di mana tendernya banyak sekali seperti itu. Nanti tim pemilihan ini mungkin kerjanya bisa di awal-awal, di akhir tahun misalnya yang banyak, nanti di pertengahan tahunnya hanya untuk pengadaan yang belum terprediksi saja misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang rutin-rutin sudah bisa diatur jadwalnya mereka sehingga nggak keteteran lagi. Kemarin itu 5 orang tuh sebenarnya keteteran pekerjaannya. Tapi nanti semoga dengan kita sudah mulai banyak ke toko daring, sudah mulai banyak kontrak payung, mereka sudah bisa lebih fokus lagi untuk dapat membuat dokumen pemilihan gitu ya, atau bisa bekerja sama dengan tim perencanaannya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih berkualitas seperti itu. Atau nanti mencari penyedia-penyedia jasa dengan menyediakan service level yang lebih baik dari sebelumnya seperti itu Pak. Itu di tim pemilihan. Nanti dari situ ada lagi yang namanya tim penerimaan. Nah, tim penerimaan ini adalah yang akan menerima barang dan jasanya. Kalau di BLU rumah sakit itu setiap hari ada barang datang, Pak. Setiap hari ada barang datang. Nah, tim penerimaan ini mereka harus berkoordinasi dengan tim yang ada di gudang logistik gitu. Jadi nanti dalam memeriksa barangnya itu mereka akan tandem. Jadi tidak hanya satu orang yang menyatakan bahwa barang ini bisa diterima, tapi tim logistiknya juga harus bisa menyatakan bahwa barang ini bisa diterima, seperti itu. Dan itu ada lagi yang namanya sekretariat itu untuk mengelola kontrak.
mengelola kontrak, memonitor kontrak dan sebagainya itu ada di tim sekretariat. Jadi ada 4 sih Pak, ada 4 unit ya kalau di kami namanya 4 unit di bawahnya di pengadaan barang dan jasa tersebut yang masing-masing punya tugas sendiri-sendiri yang sudah ada pembagian tugasnya masing-masing gitu. Nah, SDM-nya permanen. Nah, terkait dengan kompetensinya ini kami lebih banyak ke kompetensi pengadaan barang dan jasanya, Pak. Jadi kalau tim sekretariat, tim penerimaan itu mereka harus punya kompetensi pengelolaan kontrak yang baik gitu. Mereka tahu cara membuat rancangan kontrak yang baik seperti apa, cara menangani permasalahan kontrak seperti apa, lalu cara menerima barang yang baik seperti apa. Nah, itu kompetensi itu yang kita tingkatkan. Kalau pemilihan penyedia, mereka tahu kompetensi pemilihan penyedianya seperti apa. Gitu. Nah, terkait teknisnya ini kan pengadaan barang dan jasa di rumah sakit ini kan macam-macam, Pak. Kita mulai ngadain garam dapur gitu ya, ayam, telur dan sebagainya sampai ke alat-alat yang kompleks itu, alat kesehatan yang kompleks. Nah, terkait untuk yang membutuhkan teknis tertentu gitu ya. Kalau barang-barang umum semuanya bisa ya, menerima kertas, menerima segala macam semuanya bisa. Nah, kalau terkait membutuhkan kompetensi tertentu, misalnya menerima alat kesehatan yang canggih misalnya seperti itu. Nah, kami bisa dibantu oleh yang namanya tim pendukungnya PPK lagi. Kita buat lagi tim pendukungnya PPK yang khusus mengerti tentang alat tersebut. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang kondisi-kondisi tertentu yang butuh keahlian tertentu, kita mintakan bantuan tim lagi untuk dapat membantu melaksanakan pekerjaan tersebut, Pak. Seperti itu sih, Pak. Jadi nanti kami juga sangat erat hubungannya dengan para end user kalau dalam penerimaan barangnya. Kalau dalam perencanaannya kami berkoordinasi erat dengan para pengelola program. Seperti itu Pak Rudianto. Oke, sudah dijelaskan baik. Tadi gimana Pak Rudianto? Masih adakah yang terjanggal lagi atau kita diskusikan lagi? Atau mau ditambahkan oleh Pak Khairul? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Rudi. Jadi kalau kita lihat pengadaan itu adalah bahagian dari supply chain, Pak ya. Jadi kalau bahasanya supply chain itu adalah integration of internal dan external function. Nah, yang selama ini kita mengkonotasikan pengadaan itulah mengintegrasikan proses internal. Nah, tadi Bu Eka mengatakan bahwa proses internal pengadaan itu ada perencanaan, ada pemilihan atau proses pengadaan, ada kontrak dan ada serah terima. Dan sekarang kita tambah dengan pembayaran. Nah, kalau ini dulu dikerjakan secara manual, mungkin banyak sekali orang terlibat karena banyak sekali dokumen jalan-jalan, Pak. Nah, kalau ini sudah semuanya full digital, mungkin nanti orang itu akan berubah fungsinya menjadi lebih ke analytical. Jadi dia nggak lagi mengubur-ngubur dokumen, dia nggak lagi mencari-cari ketemu dengan penyedia dan lain-lain, tapi dia lebih banyak ke pekerjaan yang lebih analitis. Seperti Bu Eka tadi, mungkin dia akan mengimprove kerja dia ke misalkan mencari vendor yang lebih baik, mendokumentasikan, memonitor dan lain-lain. Artinya justru bisa jadi orangnya jadi berkurang tapi kerjaannya lebih strategik. Nah, ini pengalaman juga waktu saya melakukan ini di oil and gas industry, yang paling clerical itu adalah di gudang, Pak. Tadi Bu Eka menyebutkan gudang itu ada 2 permasalahannya, ada inventorinya dan ada penataan gudang. Dan itu banyak sekali orang terlibat. Nah, dengan konsep toko gudang, kita alihkan gudang ini ke penyedia. Nah, saya menyarankan biarkan gudang itu milik koperasi rumah sakit, tetapi pengelolanya adalah penyedia. Atau nanti koperasi hanya menaruh 1-2 orang manajemen, tetapi nanti barang itu dikelola oleh penyedia. Ini konsepnya namanya konsep vendor manage inventory. Itu yang dilakukan oleh Carrefour, yang dilakukan oleh Superindo dan lain-lain. Barang itu barang milik Unilever, mereka hanya menyiapkan tempat dan supervisor, dan barang itu dikelola vendor. Artinya kita akan mengurangi pekerjaan-pekerjaan clerical. Jadi kira-kira gitu Pak. Nanti kita petakan kebutuhan Bapak, kita petakan existing SDM-nya,
Dan makanya di pelatihan kita itu kita membuat pelatihan yang kompetensinya dari perencanaan sampai sekarang ini di pembayaran. Jadi orang-orang terlibat itu nanti akan kita fokuskan ke seperti itu. Kira-kira gitu Pak Rudi. Jadi jumlahnya justru kalau saya melihat bisa lebih sedikit. Tapi kalau kita bilang lebih sedikit nanti orang bilang banyak yang di PHK dong. Saya melihatnya nanti mungkin jobnya yang lebih ke analytical. Kira-kira gitu Pak. Oke Pak Rudi, kira-kira gimana? Ada lagi? Untuk Pak Khairul, kalau boleh mohon izin, kemarin materinya Pak Khairul menarik kemarin. Ya, kalau materi hari ini dan materi kemarin itu sudah kita sampaikan di grup ya. Di grup ya akan kita sampaikan. Juga mungkin kalau di videonya ini juga di grup ya, Pak Ahmad ya. Linknya. Bu Debi, selamat siang Bu Debi. Ya, selamat siang Bu Widya Stuti dari PTPN 3, PTPN 3 ya? Iya, ya Bu Debi. Mau tanya Bu Debi sama Bu Eka. Boleh, silakan. Bu Eka terkait dengan digitalisasi pengadaan melalui toko daring, apakah ada harga acuan terlebih dahulu Bu dari pihak rumah sakit terkait dengan pengadaan melalui toko daring? Jadi artinya ada HPS-nya dulu, baru mengecek ke toko-toko daring tersebut terkait dengan kesesuaian harga yang sudah kita tetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan. Apakah ada acuan atau memang kita percaya dengan mekanisme pasar lah, harga pasar yang ada di toko daring. Kemudian terkait dengan kontrak jangka panjang ya. Nah, kalau kontrak jangka panjang itu apakah ada perubahan harga di mungkin kontrak 2 tahun ya, kemudian tahun kedua itu ada perubahan harga kah atau dimungkinkan ada perubahan harga atau tidak Ibu? Atau memang dia 2 tahun itu flat harganya sesuai dengan kontrak pertama? Terima kasih Ibu, mohon ininya. Oke, makasih Bu Widya. Silakan langsung Mbak Eka. Iya, baik Bu Widya, terima kasih. Jadi terkait dengan toko daring, terkait harga yang mereka tawarkan, tentu mereka sudah punya mekanisme pasar sendiri ya Bu ya. Jadi memang toko daring ini kan harganya publish, semua orang bisa melihat. Jadi terkait transparansinya tentu sudah bisa dipertanggungjawabkan karena tentu tidak bisa ada markup di situ, di mana masing-masing toko daring ini kan juga bersaing satu sama lain ya Bu ya dalam mereka menyajikan harganya seperti itu. Nah, terkait dengan pemilihan toko daringnya, kami waktu itu memang sebelum menetapkan untuk bekerja sama dengan toko daringnya ada beberapa kriteria juga yang kita lihat Bu terkait dengan bagaimana harga yang ditawarkan oleh toko daring tersebut gitu ya, kita bandingkan juga dengan beberapa toko daring tertentu gitu. Lalu juga ada terkait mekanisme pemesanannya seperti apa, lalu terkait dengan pembayarannya seperti apa, itu juga kita pertimbangkan. Dari PPK sendiri sebenarnya kan pasti sudah punya perkiraan anggarannya berapa gitu kan, bukan? Jadi nanti kita tinggal melihat saja pada saat akan memesan di toko daring tersebut, apakah harganya masih masuk di harga perkiraannya PPK seperti itu. Dari yang kami alami, kami itu karena sudah bekerja sama mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar, Bu. Jadi kalau nanti dilihat di masyarakat umum gitu ya, orang umum tuh harganya sekian. Tapi kalau kami masuk melalui login kami, maka nanti kelihatan di situ ada harganya berapa persen pengurangannya dari harga umum yang terlihat di toko daring tersebut. Itu baru karena kami bekerja sama. Nanti kalau kami melakukan percepatan pembayaran itu ada diskonnya lagi tersendiri. Seperti itu Bu Widya kalau terkait dengan harga. Jadi kalau harga, kita kan harga bukan harga termurah ya, akan sulit kalau kita semuanya mengacu ke harga termurah, tapi adalah harga yang wajar di pasaran. Harga yang wajar di pasaran dan masih diterima, di samping memang kami melihat bagaimana kualitas dari barang yang ditawarkan gitu. Ada beberapa yang menawarkan dengan harga yang lebih murah gitu ya, tapi ternyata kualitas barang yang disampaikan itu kurang baik.
Karena memang di harapan kita itu spesifikasinya tinggi Bu, jadi jadi dari instalasi gizi kami itu meminta bahan makanannya itu sudah bersih. Jadi seperti kualitas hotel gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang kotor-kotor, semuanya sudah rapi, terkupas dan sebagainya. Nah, itu yang juga jadi penilaian kami dalam melakukan pemilihan toko daringnya. Dan alhamdulillah yang toko daring sekarang ini secara kualitas itu bagus, dan kami melakukan evaluasi kinerja penyedia setiap 3 bulan, dan dari end usernya menyatakan bahwa semua barang yang dikirim levelnya service levelnya juga baik, seperti itu. Itu terkait dengan yang tadi harga ya Bu ya, dengan toko daring. Lalu yang satu lagi tadi apa ya? Tentang apa ya tadi ya Bu? Maaf, saya jadi lupa. Kontrak jangka panjang, Bu. Kontrak jangka panjang. Ya. Kontrak jangka panjang, apakah ada perubahan harga? Kalau kita kontrak jangka panjangnya barang, misalnya taruhlah APK gitu ya, atau obat, itu kami tidak melakukan penyesuaian harga. Jadi harga yang mereka tawarkan selama 2 tahun itu tetap. Tapi kalau terkait jasa, misalnya jasa kebersihan, karena di situ ada faktor UMP atau UMR gitu ya Bu ya, maka di dalam klausul kontraknya kita nyatakan dimungkinkan ada penyesuaian harga terkait dengan personilnya saja, UMP atau UMR-nya saja. Itu sih Bu kalau terkait dengan perubahan harga pada saat kita melaksanakan kontrak lain. Bu Widya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Saya boleh nambah sedikit ya Mbak Eka? Silakan Pak Khairul, silakan. Jadi gini Bu, kita mencobanya di Bu Eka ini dari yang paling susah. Memang bahan makanan itu kita lihat cukup ribet ya. Dari analisa kita sebelum kita melakukan ini, penyedia itu umumnya adalah CP-CP yang mengambil barang itu dari pasar. Nah, sehingga jelas itu kualitas tidak akan terjamin karena mereka kadang-kadang nggak pernah lihat petaninya. Jadi ketika kita menginisiasi ini, kita mencoba mencari koperasi yang langsung bekerjasama dengan kelompok tani. Dan alhamdulillah kita dapatkan ada 3 atau 4 kelompok itu yang langsung mereka punya areal pertanian. Nah, permasalahannya memang dari volume. Jadi Bu Eka mengatakan tadi kalau ini dibayar cepatnya langsung, mereka akan ngasih diskon. Tetapi ada satu lagi sebenarnya yang mereka juga berharap. Seandainya misalkan ada rumah sakit lain yang di samping Bu Eka 2 atau 3 ikut, itu pun mereka akan bisa mereduce cost-nya lagi dari volume. Jadi seperti yang kemarin saya sebutkan, harga itu akan turun, satu kalau kontraknya besar, volume, kedua kontraknya long term, dan ketiga bayar cepat. Jadi itu memang kita buktikan akan terjadi gitu. Kemudian untuk barang-barang umum, pengalaman saya di internasional juga, orang sudah nggak bicara HPS lagi, orang sudah bicara harga pasar diskon. Jadi misalnya ATK harga pasarnya kertas itu 38.000, kalau kita berkontrak jangka panjang kita minta diskonnya berapa persen. Dan ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh LKPP ketika mendikte harga itu di bawah harga pasar. Jadi kalau kita membuat aturan sendiri nanti, kita lihat volume transaksi kita, dan itu akan menjadi negotiation point kita kepada penyedia. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan nanti adalah kalau bisa penyedia itu cari ke yang hulunya. Kemudian nanti yang di tengahnya kita hilangkan, dan kita, saran saya kenapa tidak koperasi saja, koperasi rumah sakit. Jadi nanti prinsipal atau produsen menunjuk koperasi, dan koperasi ini berkontrak dengan rumah sakitnya sehingga terjadi efisiensi luar biasa gitu loh. Dan itu sangat legal. Saya kira gitu, ini mudah-mudahan kita bisa duplikasi di tempat lain, dan jumlahnya khusus bahan makanan Bu Eka akan bertambah, dan alhamdulillah kita kebetulan dibantu oleh beberapa profesor ahli pertanian yang sangat menunggu inisiatif ini bisa diperluas. Kira-kira gitu. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih pencerahannya, tambahannya ya dari Pak Khairul. Ada lagi Bapak Ibu semua yang ingin kita diskusikan? Kebetulan pas ada Mbak Eka Wara di sini, ada Pak Khairul juga nambahin, ya kuat banget ya jadinya. Ilmunya jadi kompleks gitu. Silakan Bapak Ibu semua. Baik, Kak. Oh ya, Dedi Ipep, silakan. Ya. Bapak Ipep.
Ya, baik kan tadi kan mengenai dibentuk tim khusus lagi kalau tuh memeriksa barang-barang yang katakanlah spesifikasi yang tinggi gitu ya. Nah, itu dia apa namanya permanen atau hanya satu kali itu aja? Oh, apa namanya kausuistik aja Pak Ipek. Oh, Jadi kasuistik. nggak Oke, permanen, siap. iya nggak Ya. permanen. Tergantung dari barang dan jasa yang akan diadakan gitu Pak. Ya, jadi artinya hanya kasuistik aja ya. Iya betul. Ya. Terus tadi saya mau di awal sekali itu kan harus ada persetujuan pimpinan gitu ya. Nah, itu ada resistensi nggak sebenarnya? Karena itu kan akan memangkas katakanlah mafia-mafia yang di ring 1 tadi. Ada enggak perlawanan dari mereka? Kebetulan sih kalau di kami pimpinan tuh mendukung ya Pak Ipep ya. Karena memang sepertinya apa ya, cara berpikirnya sudah sama gitu. Jadi bagaimana BLU ini bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, pengadaannya cepat, barang dan jasanya berkualitas. Mikirnya udah sama seperti itu sih Pak Ipep, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena kalau menurut pengamatan itu kalau di daerah itu agak sulit karena teman-teman di daerah itu banyak apalagi yang BLUD gitu ya. Itu sebagai sapi perahan. Nah, begitu kita masuk dengan konsep ini, itu banyak sekali ya periuk nasi orang yang gelempang gitu kemudian. Nah, itu kan jadi perlawanan gitu loh. Seperti tadi kayak Pak Tommy kalau nggak salah, Pak Romi apa Pak Tommy itu yang di Gunung Kidul. Nah, apakah bisa diatasi yang di Gunung Kidul ataupun di daerah lain? Saya kira itu yang penting Bu Eka ya. Iya Pak. Memang apa ya, pada saat konsep awalnya itu harus di internalnya sendiri sudah harus kuat untuk dapat sama pemikirannya atau tujuannya sama gitu Pak Ipep. Iya. Itu iya. Ya memang pasti ada apa namanya, ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip dirugikan. Misalnya taruh bahan makanan yang tadinya penyedia pihak ketiga atau keempat dan sebagainya itu kan jadi sekarang tidak bisa ikut apa namanya ikut ambil bagian lagi gitu Pak Ipep. Tapi kami jelaskan bahwa mereka ada juga datang menanyakan gitu kenapa sekarang prosesnya tidak tender lagi dan sebagainya gitu ya. Tapi kita jelaskan bahwa kami BLU sudah punya peraturan sendiri saat ini ya. Memang peraturannya ada, kita untuk lebih efisien kita ke toko daring atau ke toko online seperti itu Pak Ipep. Dan ya mau nggak mau mereka terima gitu, seperti itu sih Pak. Iya. Karena aturan kita kan juga kuat ya, artinya pada saat kita membuat aturan itu tidak mengarang, tapi memang ada acuannya gitu Pak Ipek. Iya. Kayaknya yang konsep yang ditawarkan oleh Pak Khairul tadi, yang di tengah-tengah ini bisa bergabung, kemudian menjadi satu katakanlah satu unit usaha dari koperasi. Jadi nanti teman-teman yang nanyain kok tidak tender lagi, itu dia bergabung masuk di dalam koperasi. Saya kira gitu ya Pak Khairul ya. Jadi transporter kalau mau. Jadi yang saya pelajarin di rantai supply itu harus ada value-nya. Jadi kalau misalkan beras itu dari petani, nah value berikutnya adalah heller Pak, tempat penggilingan yang merubah padi menjadi beras. Nah ketika udah jadi beras, itu ada lagi satu party yang bervalue adalah yang mengangkutnya ke rumah sakit. Itu transporter. Nah kemudian di rumah sakit, kita nggak perlu pakai CP, kita masukkan dia ke koperasi. Nah koperasi itulah yang berkontrak dengan rumah sakit, itu halal. Jadi yang di tengah-tengah ini harus memilih Pak Ipep. Kalau dia jadi petani, ya jadi dia membina petani, atau dia punya heller, atau dia transporter. Tetapi nggak ada lagi orang di rantai tengah ini yang tidak punya peran. Kalau hanya menampilkan atau menyiapkan dokumen. Nah itulah perubahan yang sangat signifikan di dalam strategic procurement ini. Orang di dalam rantai supply yang tidak punya value harus memilih dia mau di mana. Kira-kira gitu Pak Ipep. Ya betul. Kalau di Jepang, ini konsepnya Bu Eka ini sebenarnya saya tiru dari teman dari Jepang, teman dari FSM itu mengatakan bahwa pemerintah itu hanya
menyiapkan pasar. Jadi pemerintah itu membuka rumah sakit, horeca dan lain-lain. Kemudian ada koperasi petani yang mensuplai ke situ dan petaninya nanam aja Pak Ipek. UMKM itu adalah petani. Jadi UMKM itu nggak perlu dia bertender ke rumah sakit, tapi dia tinggal mensuplai ke koperasi yang masuk rumah sakit. Iya. Jadi intinya tidak ada atau tidak boleh ada orang yang hanya makan rente saja gitu kan ya? Iya benar. Benar sekali. Saya ini sebenarnya breakthrough dari strategic procurement ini adalah menghilangkan rantai yang tidak memberikan value di dalam rantai pengadaan. Dan itu yang saya melihat kenapa saya di YAPI selalu menggaungkan ini, karena inilah challenge kita di Indonesia Pak Ipep. Ya betul. Ya, jadi kita edukasi. Kemarin juga ada pertanyaan tentang UMKM. UMKM itu yang mana gitu? Kalau hanya dia menyiapkan dokumen, sekarang Bapak ke Pasar Senen aja banyak sekali itu dokumen UMKM. Iya. Oke. Gitu ya. Ada lagi, Pak Ipep? Nah, lanjut aja. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Khairul dan Pak Ipep. Diskusinya sangat bagus sekali. Tambah menginspirasi ya bagi kita semua di sini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalau memang tidak ada lagi yang kita diskusikan, pada hari ini, pada sesi 3 ini, kita sebenarnya hanya sampai jam 10.45. Ini sudah mencukupi waktunya. Kalau tidak ada lagi, kita persilakan buat mereka untuk memberikan close statement-nya. Ya, terima kasih Mbak Debbie, terima kasih Bapak dan Ibu, para senior dan juga para peserta diskusi kita pada hari Minggu ini. Alhamdulillah walaupun hari libur, Bapak dan Ibu menyempatkan waktu. Terima kasih atas diskusinya, atas sharingnya. Saya juga berterima kasih banyak ilmu yang saya dapatkan di dalam diskusi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Statement saya, kita jangan ragu untuk melakukan inovasi selama inovasi itu tetap berintegritas dan tujuannya adalah untuk memajukan bangsa. Demikian Mbak Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Eka yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kelas kita pada hari ini, pada hari Minggu ya. Ini nggak tahu nih Mbak Eka apakah di kantor masuk atau di rumah ini. Ya, kita doakan selalu semoga Mbak Eka sehat dan ilmu yang diberikan atau diskusinya barusan itu bermanfaat buat kita semua dan menginspirasi buat kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat buat Mbak Eka sendiri, menjadi amal jariah. Amin ya robbal alamin. Ya.